Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempraktekkan tentang isolasi DNA dari sampel darah. Perkenalkan, nama saya Putri Muzayana, NIM 73. Saya Mitra Rahayu, tim Akib 76. Perkenalkan, nama saya Joy Rostiani, NIM 78. Perkenalkan, nama saya Aisyah Raka Safira, NIM 80. Baiklah, saksikan videonya. Tahap awal yang dilakukan dalam isolasi DNA darah yaitu penggunaan APD secara lengkap, terutama masker, jas lab, dan juga handscoon. Pertama, siapkan spuit untuk pengambilan darah. Gulung lengan baju pasien untuk dipasang tourniquet. Tourniquet dipasang dengan jarak 3 jari dari lipatan lengan. Tourniquet sendiri berfungsi sebagai pembendung untuk mengontrol aliran darah pada vena dengan cara menekan dan melepas dalam waktu tertentu. Tourniquet tidak boleh dipasang lebih dari 1 menit, sebab dapat meningkatkan molekul plasma hingga terjadi hemolisis. Tahap selanjutnya yaitu lakukan palpasi untuk memastikan keberadaan vena pasien. Desinfeksi area yang akan dilakukan penusukan dengan kapas alkohol 70%. Setelah itu, tusuk vena dengan kemiringan penusukan 30 derajat. Setelah darah masuk ke dalam indikator spuit, tarik torak agar darah masuk ke dalam spuit. Ambil sebanyak kurang lebih 3 mili darah. Setelah darah didapat, lepaskan tourniquet. Ambil kapas kering dan letakkan di atas jarum. Arahkan pasien untuk menarik nafas dan keluarkan jarum perlahan dan tahan kapas pada luka. Masukkan darah ke dalam tabung vakutener dengan menusukkan jarum pada tutup. Biarkan darah mengalir ke dalam tabung. Kemudian, homogenkan tabung dengan cara membolak-balik perlahan sebanyak 5-8 kali. Lalu, sentrifuge untuk mendapatkan Bavicot. Sebelum itu, colokkan sentrifuge pada stop kontak. Kemudian, tekan tombol power. Buka sentrifuge dan masukkan sampel dengan tempat yang berlawanan. Hal ini ditujukan untuk menyeimbangkan saat sentrifuge berputar. Atur sentrifuge pada kecepatan 2000 rpm dan lama waktunya 10 menit. Setelah itu, pisahkan plasma yang telah terbentuk. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengambilan Bavicot. Plasma dipindah ke dalam tube Eppendorf yang lain. Plasma dipindahkan semuanya hingga hanya tersisa Bavicot dan eritrosit. Saat memindahkan plasma, usahakan Bavicot tidak ikut terpipet atau tersenggol oleh pipet. Setelah plasma terpisah dengan mikropipet lain,
Ambil Bavikot yang berwarna putih. Letakkan ke dalam tub Eppendorf yang baru. Ambil seluruh Bavikot yang dapat terpipet dari tabung vacuum thinner. Bavikot sendiri merupakan kumpulan dari komponen trombosit dan leukosit. Hal inilah yang menyebabkan Bavikot berwarna putih keabuan atau kelabu. Bavikot dipindahkan seluruhnya hingga tidak ada lagi lapisan yang berwarna putih. Selanjutnya, tambah dengan RLB sebanyak 1000 mikron pada tub Eppendorf. RLB digunakan untuk mencuci Bavikot agar warna merah dari eritrosit menghilang. Vortex tub selama 30 detik. Lalu timbang tub untuk dilakukan sentrifuge dan buat pembanding yang seimbang dengan tub lain. Masukkan tub ke dalam sentrifuge dengan arah berlawanan. Tub diletakkan dengan arah pembuka berada di dalam. Kemudian, tutup rotor hingga berbunyi klik. Tutup sentrifuge dengan memutar kunci. Lalu, setting sentrifuge. Atur lama pemutaran selama 6 menit. Dengan kecepatan 5000 rpm. Setelah itu, tekan start pertama untuk menyimpan settingan. Tekan start kembali untuk memulai pemutaran. Setelah selesai, putar kunci untuk membuka dan buka penutup sentrifuge, serta buka penutup rotornya. Ambil tub dari dalam sentrifuge. Pisahkan supernatan yang terbentuk pada tub. Buang ke dalam lisol. Tambahkan dengan RLB kembali sebanyak 1000 mikron. Hal ini dilakukan berulang hingga didapatkan pelet berwarna putih. Biasanya pencucian dilakukan sebanyak 3-4 kali. Vortex tub selama 30 detik. Lalu timbang tub untuk dilakukan sentrifuge. Buat perbandingan yang seimbang dengan tub lain. Masukkan tub ke dalam sentrifuge dengan arah berlawanan. Tub diletakkan dengan arah pembuka berada di dalam. Tutup rotor hingga terbunyi klik. Tutup sentrifuge dengan memutar kunci. Tekan start untuk memutar sentrifuge. Buka penutup
dan penutup rotor. Ambil tub dari dalam sentrifus. Dan lihat pelet yang terbentuk. Lalu, pisahkan supernatan yang ada pada tub. Kemudian, tambahkan pelet dengan buffer ekstraksi sebanyak 500 mikroliter. Buffer ekstraksi berfungsi sebagai pengekstraksi DNA dari genomnya. Tambahkan juga reagen SDS 10% sebanyak 30 mikroliter. SDS 10% berfungsi sebagai pelisis membran sel dan berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease. Dan tambahkan dengan beta-mersapteotenol sebanyak 2 mikroliter. Beta-mersapteotenol berfungsi sebagai pelindung DNA dan RNA dari senyawa-senyawa yang dapat merusak DNA maupun RNA. Vortex selama 10 detik. Inkubasi selama 60 menit pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah 60 menit, ambil sampel dari dalam oven. Tambahkan reagen C/I sebanyak 500 mikroliter pada tub. Reagen CI atau kloroform isopropanol berfungsi sebagai pemurni pada DNA dari sisa-sisa sel yang ada. Bolak-balik tub agar larutan terhomogenkan. Timbang tub untuk mengetahui beratnya. Masukkan ke dalam sentrifus dengan arah pembuka tub mengarah ke dalam. Tutup rotor hingga berbunyi klik. Tutup pula sentrifus dan kunci. Start pada kecepatan 8000 rpm selama 5 menit. Buka pengunci sentrifus dan buka tutupnya serta penutup rotor. Lalu, ambil tub dan lihat 2 lapisan yang terbentuk. Pipet larutan pada bagian atas untuk dipindahkan ke dalam tub baru. Larutan bagian atas diambil sebab larutan tersebutlah yang berisi benang-benang DNA. DNA berada pada larutan atas sebab berat molekul DNA lebih ringan dari larutan bawah, sehingga DNA berada pada permukaan larutan. Karena itulah, larutan yang diambil merupakan larutan yang atas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian, tambahkan dengan etanol absolut sebanyak 500 mikroliter. Etanol absolut berfungsi sebagai buffer pencuci DNA dengan konsentrasi tinggi untuk menghilangkan sisa dari reagen sebelumnya. Bolak-balik tub dan timbang kembali. Masukkan ke dalam sentrifus dengan arah pembuka tub mengarah ke dalam. Tutup rotor hingga berbunyi klik. Tutup pula sentrifus dan kunci. Start pada kecepatan 8000 rpm selama 5 menit. Buka pengunci sentrifus dan buka tutupnya serta penutup rotor.
Ambil tub dari dalam sentrifus serta lihat adanya pelet pada dasar tub. Buang supernatan ke dalam lisol. Pastikan supernatan terbuang seluruhnya. Namun, pastikan pula pelet tidak ikut terpipet saat pembuangan supernatan. Setelah itu, pipet etanol 70% sebanyak 500 mikroliter. Etanol 70% berfungsi sebagai pembilas DNA setelah dilakukan pencucian dengan menggunakan etanol absolut. Etanol 70% digunakan sebagai pembilas sebab konsentrasi dari alkohol tidak setinggi etanol absolut. Bolak-balik kembali tub dan timbang. Masukkan kembali tub ke dalam sentrifus untuk yang terakhir. Tutup rotor hingga berbunyi klik. Dan tutup pula sentrifus serta putar untuk mengunci. Start pada kecepatan 8000 rpm selama 5 menit. Buka pengunci sentrifus dan buka tutupnya, serta penutup rotor. Ambil tub dan lihat kembali pelet yang terbentuk. Pipet supernatan untuk dibuang ke dalam lisol. Usahakan saat pemipetan, pelet tidak ikut terpipet. Setelah supernatan habis terbuang, selanjutnya keringkan tub berisi pelet dengan cara diangin-anginkan. Terakhir, tambahkan buffer TE sebanyak 50 mikroliter pada tub pelet. Hal ini dilakukan agar DNA tidak terdenaturasi saat disimpan. Tahap paling akhir yaitu penyimpanan DNA darah ke dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius agar DNA mampu bertahan dalam jangka lama saat tidak langsung diperiksa. Beberapa faktor kesalahan yang sering terjadi pada isolasi DNA darah yaitu 1. Faktor pemipetan yang tidak tepat. Hal ini menjadi penyumbang paling besar dalam faktor kesalahan. Contohnya, saat pemipetan reagen yang kurang atau berlebih, yang dapat mengurangi atau meningkatkan konsentrasi, sehingga DNA tidak didapatkan, atau juga DNA didapat namun dalam keadaan rusak. 2. Proses inkubasi. Hal ini dapat memicu kesalahan juga, sebab selama proses ini DNA diproses untuk dikeluarkan dari dalam sel. Sehingga apabila suhu inkubasi tidak tepat dan juga lama waktunya kurang dari yang ditentukan, dapat menyebabkan DNA tidak mampu terproses dengan baik, hingga tidak didapatkan benang DNA yang diinginkan. Selain itu, kesalahan yang dapat terjadi juga adalah saat pembuangan supernatan. Saat membuang supernatan, pelet yang didapatkan ikut pula terbuang, hingga pelet DNA yang telah terbentuk hilang bersama supernatan. Sekian video tentang isolasi DNA darah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan, and see you the next video guys. Bye.
비춰준